Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita menerima pengajaran firman-Nya. Bapa di dalam surga, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam segala keberadaan kami apa adanya. Kami menyadari bahwa semuanya itu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kami setiap pagi. Dan anugerah-Mu yang menopang kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami ini. Untuk itu kami rindu untuk menundukkan diri kami di dalam pimpinan-Mu. Karenanya, pada saat ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Kiranya boleh menjadi makanan bagi jiwa kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, bukan hanya untuk mengerti, melainkan lebih daripada itu, untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 8. Beberapa ayat akan saya baca, bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan sebagai orang beriman, kita yakini semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi umat. Namun demikian juga kita sadari bahwa di dalam perjalanan sesuai dengan rancangan Tuhan itu, yang ujungnya adalah kebaikan, proses yang mesti untuk dijalani tidak selalu menyenangkan. Sebagaimana bagian yang kita baca ini, kitab Ulangan pasal 8 merupakan bagian dari catatan tentang pidato perpisahan Musa. Musa yang kurang lebih 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju kepada negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Dalam bermacam-macam liku-liku, pengalaman-pengalaman yang menakjubkan, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dialami oleh seluruh bangsa itu. Tapi perhatikan di sini, yang mau ditegaskan adalah bahwa semuanya itu dalam rangka untuk membentuk umat Tuhan sungguh-sungguh memiliki hati sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa liku-liku kehidupan yang terjadi ada di dalam kedaulatan Tuhan. Sebagaimana kita baca di dalam ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak
Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Cara Tuhan untuk membentuk hati mereka sesuai dengan kehendak Tuhan ialah membuat mereka untuk menyadari dan meyakini sepenuhnya bahwa proses yang terjadi di dalam kehidupan mereka itu ada di dalam kendali Tuhan. Kalau di sini ditulis semuanya itu terjadi oleh kehendak Tuhan, mau menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali atas apa yang berlaku di tengah-tengah kehidupan umat. Entah kenyataan yang baik atau yang buruk, yang menyenangkan atau yang menyedihkan, Tuhan tidak pernah hilang kendali atas mereka. Semuanya terjadi bukan saja diketahui oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak kehilangan kendali. Tuhan yang mengontrol semuanya itu. Adalah betul bahwa di dalamnya terjadi oleh karena kegagalan umat itu, oleh karena dosa umat itu, pemberontakan umat itu. Mereka mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas setiap peristiwa yang menimpa umatnya. Prinsip ini penting untuk disadari oleh umat Tuhan, supaya hatinya terbentuk sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu apa? Hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan mesti dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa setiap peristiwa di dalam kehidupan ini ada di dalam kendali Tuhan. Tuhanlah penguasa atas segala sesuatu. Kalau kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan adalah pengendali atas segala peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, maka ini menjadi dasar bagi hati kita untuk sungguh-sungguh tunduk dan menaati Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kalau ini tadi berbicara tentang setiap peristiwa yang terjadi, lalu kemudian yang kedua adalah bicara mengenai keyakinan akan tujuan dari rancangan Tuhan, akhirnya adalah kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi umat Tuhan. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita, maka kita akan ketahui di dalam ayat yang ke-16. Atau saya membaca dari ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya diredahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Perhatikan bahwa goal dari semuanya itu adalah segala yang baik bagi umatnya. Tuhan tidak bermaksud untuk berbuat yang tidak baik kepada umatnya. Akhir dari semuanya itu adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan berbuat baik kepada umatnya. Jadi kita melihat di sini, ini akan membentuk hati umat kalau dijadikan sebagai sebuah pegangan, sebuah keyakinan. Ketika kita melewati bermacam-macam proses termasuk di dalamnya yang menyakitkan, tapi kita punya keyakinan bahwa goalnya adalah Tuhan yang berbuat baik bagi kita. Maka hati kita ini akan terbentuk sebagai hati yang mau rela tunduk dan taat kepada Tuhan. Proses apapun juga yang Tuhan izinkan untuk kita jalani, kita akan terima itu dengan keikhlasan hati. Kita tidak jadi memberontak dan kecewa kepada Tuhan. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita memiliki keyakinan seperti ini. Bahwa sekalipun kenyataan di dalam kehidupan kita itu tidak selalu menyenangkan, bahkan ada yang sangat pahit dan menyakitkan. Biarlah keyakinan kita adalah bahwa Tuhan sesungguhnya bermaksud baik
atas kita. Tuhan tidak bermaksud jahat kepada kita. Tuhan mau berbuat baik kepada kita sebagai tujuan akhirnya. Dengan dasar itu kita akan menjalani apapun juga kenyataan di dalam kehidupan kita ini dengan penuh ketaatan, bukan pemberontakan. Kehidupan umat Israel menjadi cermin bagi kita. Mereka seringkali, sebagian besar dari mereka gagal untuk memiliki keyakinan yang demikian ini. Ketika kesulitan datang, mereka kemudian sudah menuduh Tuhan tidak mencelakakan mereka. Lalu mereka berpikir untuk balik ke Mesir. Hidup mereka bersungut-sungut saat keadaan menjadi sulit. Setelah 40 tahun, dilatih di padang gurun, ditempa di padang gurun. Pada akhirnya Musa menegaskan kepada bangsa itu, maksud Tuhan semata-mata baik bagi umatnya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita berpegang kepada dua prinsip penting ini. Bahwa Tuhan adalah pengendali atas segala peristiwa di dalam kehidupan kita. Entah yang baik, entah yang buruk, entah yang berisi keberhasilan-keberhasilan kita atau kegagalan-kegagalan kita. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas semua peristiwa. Tuhan hadir di sana beserta dengan umatnya untuk mengangkat kembali umatnya dan menuntun terus umatnya menuju kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Dengan keyakinan ini, ketika kita melewati berbagai macam kenyataan hidup, hati kita boleh tunduk di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tetap mengendalikan setiap peristiwa itu. Tuhan tidak pernah tidak berkuasa atas apapun yang terjadi. Dan yang kedua, kita memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya tujuan akhir itu adalah menyatakan bahwa Tuhan berbuat baik bagi kita umat yang dikasihinya. Dengan dasar itu, ketika kita melewati apapun kenyataan kehidupan kita pada akhirnya memiliki keyakinan ini ujungnya adalah kebaikan. Saat ini rasanya begitu pahit, begitu berbahaya, begitu menyakitkan. Tapi Tuhan tidak pernah bermaksud berbuat jahat atas kita. Sebaliknya, Tuhan merancang yang baik. Dan dengan itu niscaya hati kita akan terbentuk menjadi hati yang taat. Dan di dalam ketaatan itulah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat segala kebaikan Tuhan itu menjadi bagian kita. Sebagaimana kalau kita melanjutkan pembacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-7 dan berikutnya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ketika hati kita ini terbentuk menjadi hati yang taat kepada Tuhan, semuanya ini tidak akan hilang dari genggaman tangan kita. Biarlah kiranya keyakinan iman ini membawa kita teguh menjalani kenyataan kehidupan kita yang mungkin di dalam hari-hari ini sama sekali tidak mudah. Kita mengharapkan situasi segera pulih, kenyataannya serba tidak pasti. Kita berharap lebih lama dengan orang-orang yang kita kasih, yang kita cintai. Ternyata mereka lebih cepat meninggalkan kita. Kita berharap keadaan baik dan nyaman-nyaman saja. Yang terjadi ternyata begitu sulit bagi kita. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pegang teguh keyakinan ini. Tuhan tidak kehilangan kendali atas semuanya. Tuhan berkuasa atas setiap peristiwa dan rancangannya adalah
untuk menyatakan kebaikannya kepada kita. Ketika kita melaluinya mungkin kita tidak mengerti, tapi kita hanya perlu untuk percaya. Ketika kita terus percaya, hati kita dibentuk menjadi hati yang taat. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Selamat berjuang sebagai umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar kenyataan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ada kalanya membawa kami kepada keraguan-raguan. Ragu bahwa Tuhan sungguh ada. Ragu bahwa Tuhan sungguh berkuasa. Ragu bahwa Tuhan sesungguhnya sedang merancang yang baik bagi kami. Namun demikian ya Tuhan, cermin sejarah yang tercatat di dalam firman Tuhan atas kehidupan umat-Mu di masa lampau. Puluhan tahun menjalani pengalaman hidup, bukan hanya yang menyenangkan tetapi yang tidak menyenangkan. Bukan hanya yang membuat tertawa bahagia tetapi yang juga membuat tangis duka cita. Dalam semuanya itu, Tuhan mau membentuk hati mereka menjadi hati yang taat kepada Tuhan. Karena di dalam ketaatan itu, janji Tuhan digenapi. Karena itu Bapa di dalam surga, kami memohon, meteraikan sabda-Mu di hati kami, supaya kami senantiasa memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas setiap peristiwa di dalam kehidupan kami, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tuhan berkuasa atasnya. Dan lebih daripada itu, Tuhan merancangkan apa yang baik bagi umat. Tuhan tidak sedang merancang kehancuran. Tuhan tidak sedang merancang yang buruk bagi umat. Tapi Tuhan semata-mata melaksanakan apa yang baik bagi umat. Bentuk hati kami menjadi hati yang taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati semua saudara yang mengikuti persekutuan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati di dalam segala perjalanan hidup masing-masing, perjuangan hidup. Dalam pergumulan kiranya Tuhan mengaruniakan kemenangan-kemenangan iman. Apabila ada yang memiliki sakit penyakit, Tuhan sembuhkanlah. Apabila ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, Tuhan kiranya karuniakan jalan keluar terbaik. Karuniakan berkat-Mu yang berlimpah. Demikian yang sedang bergumul dengan masalah beban yang berat. Tuhan, Engkau kuatkan, bahkan karuniakan jalan keluar terbaik. Supaya seluruh umat-Mu menjadi umat-umat yang bersuka cita di dalam Tuhan. Demikian kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Dalam segala persoalan yang ada. Khususnya Tuhan, ancaman pandemi COVID-19 ini. Maupun juga ancaman-ancaman yang lain sebagai akibat daripadanya. Kami tidak berdaya, tetapi Tuhan, Engkau berkuasa, Maha Kuasa, dan Tuhan juga tidak kehilangan kendali atas negeri kami. Maka kami berharap berserah penuh sepenuhnya bagi negeri kami Indonesia. Pulihkanlah ya Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan seluruh doa kami. Amin.